pernah mendengar anak kecil yang disunatin sama jin nggak? Ada. Ada. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila musyrik terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Dan baiklah pemirsa Kelana Masa, seperti biasanya malam hari ini kami akan kembali melakukan proses mediumisasi. Dan malam hari ini kami rencananya akan membahas tema tentang mitos yang beredar, yaitu adalah tentang sunat gaib. Nah, karena kebetulan dari beberapa berita-berita yang tersebar atau yang kita dengar, katanya pernah ada kejadian anak kecil disunat oleh jin atau sunat gaib. Nah, malam hari ini kita akan bahas tema tersebut di proses mediumisasi malam hari ini. Benarkah itu disunat sama makhluk gaib atau bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu pemirsa Kelana Masa, kita akan ngobrol terlebih dahulu bersama Gus Iman. Mari. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, sekarang saya sudah bersama Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Gus, rencananya malam hari ini kita akan melakukan proses mediumisasi dan membahas mitos atau kejadian yang sering beredar. Katanya ada yang dinamakan sunat gaib. Nah, kira-kira menurut Gus Iman, dengan sudut pandang Gus Iman tentang sunat gaib ini bagaimana, Gus? Ya, sebetulnya tak ada masalah terkait penelusuran kita, tapi perlu saya garis bawahi ya, obrolan yang terbangun atau penelusuran yang terbangun nantinya, pesan saya buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, tak usah dipercaya seutuhnya, karena obrolan kami itu bersifat ya penelusuran gaib. Jadi kebenaran mutlak hanya milik Allah dan Rasulnya tentunya. Tidak ada salahnya Bang Edi, karena memang ya dari dulu ada cerita seperti itu. Kadang memang saya pun pernah jumpa dengan seseorang yang konon cerita dari orang tua si anak ini, tahu-tahu bangun tidur toh anaknya sudah disunat. Nah, ini menjadi teka-teki sampai sekarang itu masih bias sebetulnya kronologinya itu seperti apa dan kenapa bisa seperti itu. Ya nggak ada salahnya pada kesempatan kali ini kita coba telusuri, mana tahu ada informasi terkait hal itu. Siap, ya, tapi ya kita mediumisasi sahabat ya, lagi-lagi tentunya anggap saja ini sebuah hiburan, dan harapan saya adanya edukasi buat menambah wawasan pengetahuan kita semua dalam kehidupan ini tentunya. Untuk mediumisasi kala ini nanti saya wakilkan sama Bang Akmal ya, sekalian untuk ya ngawani ngobrol-ngobrol nantinya. Siap. Oke, mediator yang kita pakai malam ini Bang Rudi ya. Bang Rudi kemari sama Bang Akmal sekalian ya. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, tetap doakan kami untuk semoga lancar melakukan proses mediumisasi malam hari ini. Oke, silakan Bang. Sehat Bang Rudi kan? Siap. Iya. Langsung aja Bang Akmal ya. Mediumisasi, monggo mulai saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Anda Muslim? Muslim. Anda berasal dari mana? Penjaga masjid. Penjaga masjid. Kalau boleh tahu masjid sekitaran mana ini? Jauh dari sini atau di seputaran sini? Bang Butong. Oke. Anda sebelumnya pernah kami panggil ke sini atau tidak? Belum pernah ya. Oke. Kalau boleh tahu nama Anda siapa? Mbah Imam. Siapa? Mbah Imam. Oh, Mbah Imam.
Dulu kalau nggak salah pernah ada kawan yang pernah kemari. Iya. Orang Simpang Butong juga itu. Kalau nggak salah dia jin mualaf ya, Bang ya. Iya. Penjaga masjid juga. Korin. Ya, Korin dia, Korin. Yang pernah nengok apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, orang kencing Kak. Iya. Orang Nggak siram gitu-gitu. Kenal Anda ya? Oke. Mbah Imam, malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya? Kita akan ada sesuatu yang kita akan tanyakan kepada Mbah Imam. Ini seputaran mitos di kalangan masyarakat. Mungkin bukan sekedar mitos ini, kejadian ini mungkin sering terjadi juga. Bahkan berita-berita di televisi juga kadang menayangkannya gitu. Mbah Imam ini pernah mendengar anak kecil yang disunatin sama jin nggak? Ada. Sunat gaib. Sunat gaib itu ya. Itu kira-kira Mbah Imam, kalau boleh tahu, Mbah Imam ini tahu tidak apa tujuan si jin itu nyunatin anak kecil ini? Kadang kencing sembrono. Asal kencing. Kadang-kadang karena memang asal kencing gitu ya, kencing sembarangan gitu ya. Kirain dulu Bang ada apa? Sunat masal dari jin, kurang anggota, jadi anak manusia diajak gitu. Iya, kalau misalnya kayak gitu mungkin dapat sarung sama peci Bang. Ternyata kencing sembarangan. Kencing sembarangan. Pertanyaannya, kenapa hanya anak kecil yang disunat gaib? Kalau misalnya anak kecil itu kencing sembarangan. Ada mungkin kita orang-orang dewasa ya, mungkin non muslim juga kan. Ada yang belum sunat gitu kan. Tiba-tiba kalau misalnya mereka sudah dewasa kencing sembarangan, kalau misalnya kenapa nggak disunat sama jin itu? Apa targetnya hanya anak kecil, Mbak? Kan masih bersih. Oh iya. Kalau misalnya udah kotor males jin. Ya. Salon. Balik. Hah? Kembali. Yang belum balik itu yang disunat. Iya. Kalau yang sudah balik, kenapa? Udah nggak mau jin. Dan biasanya, Mbah Imam ketahui, apa yang terjadi sama anak kecil ini, Mbak? Mana tahu kan begitu disunat, tiba-tiba mempunyai kelebihan gitu. Ada. Biasanya apa itu, Mbak? Sering. Matanya tajam. Matanya tajam melihat apa? Bukan mata batin. Melihat yang gaib-gaib lah, begitu. Bisa mengobat. Sebagian. Oh, sebagian bisa mengobati juga dia. Itu dari aura karena disunat sama jin atau ada aura jin yang tertinggal di tubuhnya? Dia sudah berteman. Jadinya sudah berteman. Apa anak kecil itu menyadari ketika dia disunat udah berteman sama jin gitu? Iya. Biasanya yang terjadi, tadinya kan awalnya si jinnya mungkin punya rasa kesal mungkin, ya kan? Punya rasa kesal, tiba-tiba karena si anak ini kencing sembarangan, tiba-tiba disunat, begitu kan? Sehingga dijadikan anak angkat gitu. Dampingi. Oh, didampingi. Didampingi ya. Ada orang duduk dikencing. Oh, biasa gitu. Ya, namanya juga nggak tahu kan. Kalau nampak ya lari. Kalau nampak di situ mau kencing, di situ ada makhluk gaib duduk gitu ya, kita lari juga lah. Kaget. Paling tidak udah mau terlanjur keluar ya kecipratan sedikit lah, baru itu lari. Kencing dalam celana. Jadi gini Mbah Imam, Mbah Imam sendiri punya ada tahu atau tidak oknum jin yang pernah nyunat? Ada nggak? Entah teman Mbah Imam. Ada yang pernah jadi mantri sunat nggak? Apa Mbah Imam sendiri pernah nyunatin nggak? Bisa. Bisa. Bangsa jin bisa. Oh, bisa nyunatin. Tapi Mbah Imam pernah nyunatin?
Oh, enggak, maksudnya kita cari yang kira-kira Mbah Imam kenal itu ada yang orang pernah nyunatin, jin yang pernah nyunatin orang gitu. Ada kawan? Ada. Nggak tahu. Oh, tidak tahu. Tapi kalau dari kalangan manusia ada juga di guru kami di sini bisa nyunatin jin. Di Bali malah nggak jadi anak angkat, malah jadi penghuni komplek sekarang. Bangsa kami melihat aura manusianya. Ini bisa nyunat nggak kalau yang Bisa, cuman kandas lah. kalau di sini mana yang bisa nyunat? Ya. Nah, bisa nyunatin jin di sini yang mana kira-kira? Ya. Ini nggak bisa ya? Kalau yang ini bisa Mbak, yang ini abang ini bisa, cuman baru buka resletingnya aja. Baru buka sarungnya udah. Tangannya dingin. Oh, tangannya dingin dia? Maksudnya tangannya dingin kenapa Mbak? Maksudnya gregeli gitu? Hah? Pandai buat makanan. Pandai buat makanan ya Mbak? Kok ya pas Mbak. Tangannya dingin, pandai buat makanan. Iya Mbak, memang iya. Tukang kusuk. Hah? Tukang kusuk? Oh. Aduh, ya. Bagus. Memang iya Mbak. Cuman dia kira-kira menurut Mbak dia bisa nyunatin jin kan? Hah? Enggak bisa. Kalau ditransfer baru bisa. Enggak, kalau dia tergantung ongkosnya. Kalau ongkosnya cocok dia dipaksa bisa itu. Oke. Seputaran sunat apa gaib ini tadi Mbah, betul-betul nggak ada teman yang pernah melakukan itu, atau orang lain lah, apa jin lain yang menurut Mbah itu jin yang mungkin bisa dibilang jahat, bukan dari kalangan muslim, yang pernah nyunatin manusia? Kami pun bisa. Iya. Oh, Mbah pun bisa. Itu memang ada kriteria tertentu orang yang bisa disunat gitu. Dilihat dari bangsa jin gitu. Sebagian korin pucuknya diambil. Itu prosesnya cemana Mbah? Kok bisa kalah sunat laser sama bangsa jin? Kok dia nggak ngerasa sakit, tiba-tiba bangun tidur udah Bagus gitu potongannya. Ujung korinnya diambil. Ujung korin. Ada yang nggak bisa balik. Narik ke belakang. Maksudnya maaf ngomongnya, maaf ngomongnya itu dia nyelek nggak balik-balik gitu? Iya. Ada yang gitu juga? Ada yang dipotong, ada yang digituan nggak balik-balik? Seperti itu bangsa jin. Ya pula. Tadi kata Mbak ini ujung korin. Itu ujung korin mana ya? Jinnya yang gitu disunatin. Jin korinnya. Manusia yang disunat. Diambil ujungnya. Oh. Diambil ujungnya. Iyalah Mbak, kalau diambil sampai pangkalnya ya nggak duwe meneh. Dia tetap ujungnya lah yang disunat. Itu tanpa jahit biasanya, Bang. Iya. Enggak. Enggak pakai jahit lah ya. Memang asli del gitu ya. Kami melakukan ketika manusia itu tidur. Tiba-tiba bangun pagi udah sunat gitu. Tiba-tiba lumayan juga Bapak Mbak, gratis. Sunat dia apa udah berapa? Sekarang udah 300 ribuan. 400-an. Kok bahas ya? Sunat jin gratis. Itu biasanya terjadi pendarahan nggak Mbak Imam? Enggak ya? Bahkan ada yang langsung kering gitu ya? Ya. Sama sekali nggak merasakan sakit. Hanya orang-orang tertentu
yang kami pilih. Ada kriterianya enggak itu? Yang bagaimana anak yang bisa disunati sama jin ini? Kami melihat auranya. Melihat auranya. Iya. Nggak bisa sembarangan anak itu. Maksudnya kan gini, ya mana tahu dakwah kan. Kalau bisa sembarangan anak, cari yang orang-orang yang miskin, yang nggak punya biaya untuk sunat, disunatin gitu. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya kan kalau misalnya bisa Mbah, kasih ya lumayan meringankan beban orang tuanya. Nggak bisa. Kan lumayan kan, seharusnya 300.000 atau 400.000 Gratis. bisa beli apa? Seharusnya untuk nyunat jadi bisa untuk beli beras. Lumayan. Nggak semuanya kami bisa. Nggak semuanya ya. Nggak. Tapi untuk daerah sini pernah nggak kejadian itu disunat? Ada. Ada juga. Itu hasilnya bagus ya? Bagus loh, Bagus. tahan lama. Mbak jaga di situ udah lama Mbak? Udah. Jaga pagarnya apa jaga kebersihan masjidnya? Dalam. Ya. Imam, berarti sering mengimami bangsa jin juga di situ untuk sholat. Dimanapun sholat Bang tetap jadi imam. Yang namanya Mbah Imam. Ya gitulah. Ya kan Mbak? Berarti yang jin korin yang kemari itu temannya Mbak Imam. Dia bersih-bersih. Oh, dia bersih-bersih. kebersihan Iya. masjid itu. Ya kalau Mbah Imam ngapain? Saya mengawal. Ngawalin dia bersih-bersih. Ngawas-ngawas. Di sana banyak jin-jin muslim berkumpul. Oh, di masjid itu ya? Iya. Nggak cuman si kawan itu. Banyak juga yang di situ juga. Masjid yang samping ngeril itu kan? Dulu Simpang Putong Hmm. itu lalu lintas zaman orang Belanda. Hmm. Di situ banyak yang mati. Ya. Ini Mbak Imam ini dari jenis jin korin atau jin biasa, jin kebanyakan memang asli jin. Memang asli jin gitu. Iya. Jadi udah lama memeluk agama Islam. Sejak lahir. Berarti memang udah Tuanya Mbak Imam pun berarti Islam. Islam. Cuma saya kebanyakan berteman dengan korin. Oh, Anda berteman dengan korin. Ya. Banyak korin-korin yang muslim di situ. Berarti memang kawan Mbah Imam ini nggak ada ya yang atau orang yang jin yang lain yang pernah melakukan sunat itu. Mbah Imam kan bisa menyunat tapi kan belum pernah melakukannya kan begitu kan? Nah, kira-kira ada atau tidak yang pernah nyunat? Biar kita tanya dulu memang profesinya mantri sunat atau cemana kan kita nggak tahu. Ada. Gimana Bang? Mau kita ganti aja? Boleh. Nah, Bisa Mbak Imam panggil dia. kemari berganti. Sebentar aja kita cerita. Dia korin. Dia korin. Oh, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kan Ya. kawan Mbak Imam kan? Iya. Boleh panggil Oke. bergantian. Coba bergantian sama si kawan Mbak Imam ya. Kita bantu. Kita tolong Mbak Imam ya. Terima kasih ya sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oh. Mbak Muslim? Muslim. Oh, ya. Kawannya Mbak Imam tadi ini. Kawannya atau nggak kenal sama Mbak Imam? Guru kami. Oh, guru.
iya. Mbak siapa ini namanya? Baru Mbah Harun. baru Harup. Mbah Harup. Udah lama jadi muridnya Mbah Imam? Udah. Mbah Harup katanya, kata Mbah Imam tadi, apa pernah nyunati orang? Pernah. Lah kok mau nyunati orang karena apa? masih sholat dikencingi. Masih sholat dikencingi? Ya kan manusianya nggak tahu. Mbah Harup sholatnya di mana emang kok bisa dikencingi sama anak itu? Dulu saya sebelum di masjid, saya di simpang. Sholatnya di simpang, di semak-semak. Ya. Karena kencingi. Dikencingi? Iya. Ya, terus Mbak Harup marah? Iya. Terus Mbak Harup sunati? Saya tarik burungnya. Oh, sebetulnya itu ditarik aja? Iya. Ya syukur aja nggak copot semua kok. Kok bisa copot ujungnya aja kalau ditarik ya? Iya. Kalau copot semua mak bahaya. Oh, ini Mbah Harup udah tua ini. Udah. Tapi Mbah Harup itu, yang Mbah Harup lakukan itu salah atau tidak menurut Mbah Harup? Salah. Salah. Ya seharusnya memang Mbah Harup seharusnya mengerti bahwa itu salah. Namanya anak kecil kan kencing kan, ya nggak tahu kecuali dia tahu kan gitu. Tapi coba saya dikotori. Kotori Iya. kan bisa dibersihkan lagi sih Mbak. Namanya masih anak kecil ya maklum lah. Kenapa nggak yang besar-besar itu aja? Begitu kencing tarik sekalian. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Cuma anak-anak yang bisa ya. Gimana anak yang bisa? Iya. Ya kasihan lah anak-anaknya. Nanti kalau saya bilang baru beraninya sama anak-anak gimana? Nggak berani sama bapak-bapak. Saya buat besar burungnya. Pernah orang tua dulu yang mampu kencing. Jadi Saya gini kan. Besar burungnya. Besar? senang. Oh lah malah seneng dia kok. Oh, cuma besar. Sekarang malah Nyari untuk pembesar sekarang. Iya, kepalanya aja yang besar. Oh, kepalanya. Nggak semuanya. Nggak ya. semuanya. Oh, kalau bisa semuanya bagus ya. Bagus, abang itu mau minta selentik. Nggak bercanda. Ya itu. bercanda baru. Jangan dibawa. Iya, nanti baru gara-gara bercanda gini terus dendam lagi, Mak. Ditarik, wah. Anggap aja udah apa, udah kenal, Udah akrab. kenal, iya. Kan ya kan? Saya punya asma. Oh, baru punya asma. Iya. Udah lama baru. Udah. Udah. Udah bertahun-tahun ya. Jadi anak yang Mbah Harup sekarang ini, yang dulu Mbah Harup tarik burungnya tuh sehingga kayak orang disunat, sekarang masih hidup atau gimana? Udah nggak di sini. Udah nggak di sini. Pindah. Udah lama kejadian itu. Udah. Oh, jangan-jangan udah meninggal mana udah tua. Udah tahun kapan itu Mbah Harup tarik itu? So, Bisa ingat. 80-an. 80-an. Oh, iyalah. Udah lama itu. 80-an. Tahun. Zamannya Soeharto. Hmm? Zamannya Soeharto. Iya. Kenal. Cek kenal. Nah, Tahu slogan ini nggak? Cek penak zamanku toh itu. saya masih hidup di zamannya. Oh. Cek penak Hidup di zaman Cek penak zamanku toh. Gue awak ini kuburannya nang ngono. Ya empu ini. Ya. Udah tertimbun jalan. Udah ketimbun jalan.
Ya malah paten nggak sunyi dilewati orang aja. Tapi jangan dendam kalau dilewati orang ya. Nanti semua yang lewati Mbah Haruf dendam, tarik. Banyak sunat gratis lah. Ustaz Hah? yang mindahkan. Oh, Ustadz yang memindahkan. Ya. Ya tentunya kan sudah disempurnakan kan? Oh, ya wis lah. Oke. Gila baru. Baru nanti kalau misalnya ini Mbah Haruf sudah merasa ini salah, bilangi sama kawan-kawan yang punya hobi tukang nyunati anak kecil. Ya, itu salah, nggak boleh. Manusia yang dipilih. Oh, itu karena manusia yang dipilih juga? Ada juga. Ada yang karena kesal. Ada. Ya yang karena kesal ini ya janganlah. Kalau yang dipilih sunatannya bagus. Kalau Bagus. yang kesal merot ya Mbah. Kesan segitu yang kami sunat sampai tua ya, kesannya tetap segitu, tetap kecil. Oh tetap kecil enggak? Ya nggak bisa besar. Kalau yang sunatnya lagi marah gitu. Tetap kecil. Kalau yang nyunatnya nggak lagi marah bisa besar. Malah pinter. Oh malah pintar. Malah pintar. Oh, malah jadi orang pintar. Maksudnya orang pintar ini orang yang Punya kelebihan punya lah. kelebihan. Oh iyalah. Ya kasihan Mbak. Hampir informasinya sama. Ya Tadi sama Mbak Imam. Ya kan? Makasih Mbak Imam ya. Mbah Haruf ini. Oh baru sampai ketukar kan. Mbah Haruf, makasih ya malam hari ini sudah ngobrol-ngobrol sama kami. Ya, pesan kami tadi tolong disampaikan sama kawan-kawan. Kalau ada anak kecil kencing sembarangan, ya jangan dikerjain. Kalau memang mau nyunat anak kecil ya pilihlah dari keluarga yang nggak mampu, yang kira-kira bapaknya nggak sanggup nyunati. Nah, sunat itu nggak apa-apa. Udah kencing aja di tempat imam, ya disunati. Itu bukan jin, awak pun mau nyunati itu. Tapi pengen disunat. Nggak mesti gitu. Ya nggak mesti harus kencing di tempat imam. Kalau kencing di tempat imam, yang nyunat, iya mau orang terus. Oke, makasih Mbak Haruf ya. Mbak Haruf semoga sembuh sesak napasnya ya. Oke. Jangan sakit-sakit. Sesak napas itu mahal oksigennya. Ya. Kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baiklah pemirsa Klana Masa, demikianlah proses minimalisasi kami malam hari ini, dan demikian pula tadi obrolan kami bersama makhluk gaib yang konon katanya pernah menyaksikan atau melakukan sunat gaib tadi. Nah, kira-kira Gus, dari perbincangan tadi itu menurut Gus Iman bagaimana keterangan-keterangan makhluk gaib tersebut tadi? Ya, menurut isi pengakuan makhluk gaib tersebut kan ada beberapa faktor penyebabnya. Ada yang karena memang si anak ini memang memiliki kriteria tertentu, ada yang karena dianggap berbuat kesalahan kencing sembarangan. Ya memang pada intinya kita selaku manusia harus berbenah lah. Kalau kita mau buang kotoran, mau kencing dan lain sebagainya, tempatkanlah pada tempatnya. Jangan suka-suka hati. Karena ya bumi itu memang tidak ditempati hanya oleh kita bangsa manusia. Jadi kita harus mampu juga menghargai makhluk yang lain. Mungkin di tempat yang berbeda dengan kita ada bangsa jin, ada bangsa jin muslim, ada bangsa jin kafir. Sudah selayaknya kita saling mampu harus menghargai sesama makhluknya Allah. Perkara golongan setan itu kan sifat sebetulnya. Ya, itu bisa melekat pada diri jin, bisa juga melekat pada diri manusia. Tapi kita selaku manusia yang lebih mulia derajatnya atas kudrat irodatnya Allah tentunya, kita hadirkanlah akhlak yang lebih mulia supaya menjadi contoh
untuk umat-umat dan makhluk yang lain tentunya, ya seperti itu. Dan mungkin yang terpenting tetap kita harus tingkatkan iman dan takwa kita supaya kita mampu meningkatkan kebaikan demi kebaikan selanjutnya, dan juga mampu kita meningkatkan pengetahuan kita supaya kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, semoga hidup kita bisa diberkahi dan ya. Terima kasih Gus Iman. Sama-sama ya. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman, dan demikian pula proses mediumisasi malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya Gus Iman serta tim Kelana Masa mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.